Halo sobat-sobat sekalian, bertemu lagi dengan saya Didi Christian Aritonang. Pada video kali ini saya akan membahas types of sentences atau jenis-jenis kalimat di dalam bahasa Inggris. Di video sebelumnya kita mempelajari dependent dan independent clauses. Jadi saya harap teman-teman menonton video itu dari awal hingga selesai karena pemahaman tentang dependent dan independent clauses sangat erat kaitannya dengan materi kali ini, types of sentences. Sebelum saya lanjut, seperti biasa saya meminta kesediaan teman-teman untuk menonton video ini dari awal sampai selesai, kemudian videonya di-share, dan channel saya juga di-subscribe agar terus berkembang dan saya akan semakin semangat untuk menghasilkan video-video sejenis lainnya yang bermanfaat bagi teman-teman. Nah, kita akan memulai dari pengertian kalimat. What is a sentence? Pada video sebelumnya, kita juga sudah memberikan pengertian kalimat ya. Namun di sini ada tambahan ya, kalau sebelumnya kalimat itu didefinisikan sebagai kelompok kata yang memiliki unsur subjek dan kata kerja. Nah, di sini ada tambahan. Selain kelompok kata, a group of words that contains at least a subject and a verb, ada syarat lagi yang harus dimiliki sehingga sesuatu dikatakan itu sebagai kalimat, yaitu forms a complete and logical meaning, membentuk makna yang logis dan lengkap. Dan syarat ketiga adalah ends with a period, a question mark, or an exclamation mark. Dia diakhiri oleh tanda baca. Apakah tanda baca titik, a period, tanda baca question mark, ya, tanda tanya, atau exclamation mark, tanda seru. Ketika syarat-syarat ini dipenuhi, maka dia bisa dikatakan sebagai kalimat. Mari kita buktikan ya. Nah, banana, book, run, beautiful too. Apakah ini sebuah kalimat? Kita cek. Banana, book, run, beautiful too. Oke, dia adalah a group of words, tapi dia tidak memiliki unsur subjek dan kata kerja. Maka ini bukan kalimat. Not a sentence, ini bukan kalimat. An apple eats a pillow. Ini adalah kelompok kata, kemudian dia punya unsur subjek dan kata kerja ya. An apple itu subjeknya, eats itu adalah verbnya, tapi ini juga bukan kalimat. Kenapa? Karena dia tidak memiliki makna yang logis. Apel tidak mungkin memakan bantal. Itu adalah logika berpikirnya. Bob has spoken to his manager. Nah, ini kelompok kata memiliki unsur subjek dan kata kerja. Bob itu subjeknya, has spoken itu adalah verbnya, dan dia memiliki makna yang lengkap dan makna yang logis. Dan dia diakhiri juga oleh tanda baca titik ya. Bob has spoken to his manager. Ini bisa disimpulkan sebagai kalimat. Jadi clear ya teman-teman. Oke, bagaimana dengan kata go? Nah, apakah ini sebuah kalimat? Nah, ini cukup unik ya teman-teman ya. Walaupun dia satu kata, go ini termasuk dalam kalimat. Nah, pertanyaannya, dia kan bukan kelompok kata. Bagaimana mungkin kita katakan dia sebagai kalimat? Nah, yang perlu dipahami adalah bahwa go ini masuk kategori kalimat perintah, imperative sentence, artinya subjeknya ada, hanya saja dia tersembunyi. Ini disebut dengan hidden subject. Jadi ketika saya bilang go, saya berbicara dengan seseorang atau orang lain, maka ada subjeknya, you go, ada subjek tersembunyi. Maka go atau kalimat perintah seperti ini sudah masuk kategori sentence. Ya, you go, ini adalah kalimat lengkapnya. Oke, kemudian kita lanjut. Nah, jenis kalimat di dalam bahasa Inggris ya berdasarkan unsur dependent dan independent clauses yang ada di dalamnya itu terbagi beberapa jenis. Yang pertama adalah simple sentence. Simple sentence ini kita definisikan sebagai berikut, atau syarat-syaratnya adalah dia punya subjek dan kata kerja. Syarat kedua, harus mengekspresikan kalimat yang pemikiran yang lengkap ya, makna yang utuh. It must express a complete thought. Kemudian, it can only have one independent clause. Jadi, simple sentence hanya tersusun oleh satu independent clause, satu klausa induk. Kalau teman-teman ingat ya video sebelumnya, independent clause itu sudah sama statusnya dengan kalimat. Oke. Nah, ini saya kasih contoh. The match was thrilling. Ini adalah contoh simple sentence. Ada subjek, ada kata kerja,
maknanya juga sudah utuh atau sudah lengkap, dan dia tersusun oleh satu independent clause. The match itu subjeknya, kemudian verbnya adalah was. Oke, kalimat kedua, contoh simple sentence yang kedua, I ran out of paper for the assignment. Oke, ada unsur subjek yaitu I, ada ran out itu verbnya. Kemudian, can you pass the salt please? Ini juga contoh simple sentence. Hanya saja dia dalam bentuk kalimat tanya ya. Oke, can you pass the salt please? Ada subjeknya, ada verbnya. Ya, subjeknya itu you, kemudian verbnya adalah pass, disusul juga oleh can, dan dia tersusun oleh satu independent clause. He scored the winning goal in the match. Ini juga contoh dari independent clause. Maka he scored the winning goal ini masuk kategori simple sentence. He adalah subjek, scored itu adalah verbnya, simple sentence. Oke, jenis yang kalimat kedua itu adalah compound sentence. Compound sentence. Kita lihat syarat-syaratnya. Compound sentence ini, it must contain at least two independent clauses that have related ideas. Dia minimal harus ada dua independent clauses yang memiliki ide yang saling berkaitan, ya teman-teman. Dua independent clauses minimal dan saling memiliki ide yang berkaitan. Oke. The independent clauses are joined using a coordinating conjunction, a correlative conjunction, a semicolon, a dash, or a conjunctive adverb. Nah, jadi independent clauses yang ada dalam compound sentence ini digabungkan atau dihubungkan oleh salah satu dari a coordinating conjunction, ya, kata hubung yang sifatnya menghubungkan, mengkoordinasikan. Kemudian ada juga correlative conjunction, boleh juga semicolon, boleh dash, atau boleh juga conjunctive adverb. Kita akan lihat contohnya. I drink tea, but my brother drinks coffee. Ini satu kalimat yang disebut dengan compound sentence, tersusun oleh dua independent clauses. I drink tea, ini independent clause yang pertama. My brother drinks coffee, ini adalah independent clause yang kedua. Dan kali ini dia dihubungkan oleh inilah yang disebut dengan coordinating conjunction. But itu salah satu coordinating conjunction di dalam bahasa Inggris. Okay. Contoh kedua. Either I will send the letter or my sister will. Okay, ini compound sentence. Independent clause-nya ada dua, minimal dua ya. I will send the letter, my sister will. Itu dua independent clause. Nah, pada kalimat ini kita menemukan yang namanya correlative conjunction, yaitu either dan or. Correlative conjunction itu sebagai informasi ya teman-teman adalah conjunction yang memiliki pasangan seperti either or, neither nor, both and, not only but also. Oke, contoh berikutnya. They don't eat meat, they are vegetarians. Ini ingat ya teman-teman, ini satu kalimat compound sentence terdiri dari dua independent clause yang dihubungkan oleh semicolon. Ini ya, semicolon adalah tanda baca yang seperti ini. Ada titik dan ada koma. They don't eat meat, they are vegetarians. Terus semicolon. Kalimat yang sama, hanya saja kali ini saya menggunakan thus. They don't eat meat, they are vegetarians. Oke, kalau tadi semicolon, di sini kita menggunakan tanda baca thus. Garis yang agak panjang. Kemudian, contoh berikut, Bob didn't prepare himself. As a result, he failed at the test. Oke, Bob didn't prepare himself. Ini independent clause-nya. Kemudian he failed at the test. Ini juga independent clause yang kedua. Dua independent clause digabungkan menjadi satu dalam satu kalimat dan dihubungkan oleh conjunctive adverb. Nah, as a result ini adalah salah satu contoh conjunctive adverb di dalam bahasa Inggris. Oke, itulah compound sentence ya teman-teman. Kita masuk pada jenis kalimat yang berikut, yaitu yang disebut dengan complex sentence atau kalimat kompleks. Mari kita lihat syarat-syarat dan pengertiannya. Complex sentence, dia harus terdiri dari satu independent clause, satu independent clause, dan
satu atau lebih dependent clauses. Oke, saya ulangi ya teman-teman. Complex sentence ini harus terdiri dari satu independent clause dan satu atau lebih dependent clause. Dia bisa dihubungkan oleh subordinating conjunctions. Oke, ini contohnya. If you keep exercising, you will be able to maintain a healthy weight. If you keep exercising, you will be able to maintain a healthy weight. Ini adalah contoh complex sentence. Satu independent clause, yaitu yang ini, you will be able to maintain a healthy weight, dan satu atau lebih dependent clause. If you keep exercising. Jadi satu independent dan satu lagi dependent, maka inilah yang disebut dengan complex sentence. Nah, if adalah subordinating conjunction. Remove the cake from the oven when it is brown. Oke. Kira-kira yang mana di sini independent, teman-teman? Ya, remove the cake from the oven itu adalah independent clause yang bisa berdiri sendiri. Dan when it is brown itu adalah dependent clause. Kalimat ini dihubungkan oleh subordinating conjunction when. Oke, contoh kalimat ketiga. Because I had to catch the train as we were in a hurry, I forgot to bring my toothbrush. Ini adalah satu kalimat, complex sentence. Kita lihat unsur-unsurnya ya. Because I had to catch the train, ini satu klausa. As we were in a hurry, ini juga satu klausa. I forgot to bring my toothbrush. Ini juga satu klausa. Jadi ada 3 klausa di dalamnya. Pertanyaannya adalah yang mana dependent dan yang mana independent clauses. Oke. I forgot to bring my toothbrush, ini yang bisa berdiri sendiri, maka ini adalah independent clause. As we were in a hurry, ini adalah dependent clause, ada conjunction as. Kemudian because I had to catch the train, ini juga dependent clause karena ada conjunction because. Jadi syaratnya sama seperti yang di atas ya. Satu independent clause dan satu atau lebih dependent clause. Jadi ada 2 di sini, dependent clause. Oke, because ini adalah subordinating conjunction, sama juga dengan as yang merupakan subordinating conjunction. Contoh berikut, I know that you always wanted to become a writer. Oke, yang mana kira-kira independent dan yang mana dependent clause, teman-teman? Oke, yang menjadi independent clause itu adalah I know, kemudian sisanya adalah dependent clause. Dan dihubungkan oleh subordinating conjunction that. Kategori terakhir adalah compound complex sentence. Ya, ini tipe kalimat yang terakhir, compound complex sentence. Compound complex sentence ini minimal tersusun atas 2 independent clause, ya minimal at least 2 independent clauses dan 1 atau lebih dependent clauses. Oke, minimal 2 independent clause dan minimal 1 dependent clause. Oke, ini contoh-contoh kalimatnya saya sajikan lagi ya, teman-teman. While I was writing the article, James was sleeping and Bob was watching television. Kalimatnya cukup panjang. Mari kita lihat satu-satu ya. While I was writing the article, ini dependent clause. Ada conjunction while ya. Kemudian James was sleeping, ini adalah independent clause. And Bob was watching television. Ini juga adalah independent clause. Jadi terpenuhi syaratnya 2 independent clauses. James was sleeping, Bob was watching television, dan minimal satu dependent clause. While I was writing the article. Oke, while itu adalah subordinating conjunction. Ya, ini adalah dependent clause seperti yang saya sebutkan tadi ya. James was sleeping, ini independent clause. Bob was watching television, ini juga independent clause yang dihubungkan oleh conjunction and. Oke, conjunction and itu adalah coordinating conjunction. Kalimat berikut, the girl was crying because she could not sell her flowers until evening, but when the gentleman bought the entire flower basket, she became happy. Ini cukup panjang, tapi ingat ya teman-teman, kalau ditanya berapa kalimat, the girl was crying because she could not sell her flowers until evening, but when the gentleman bought the entire flower basket, she became happy. Ini berapa kalimat? Jawabannya adalah ini hanya satu kalimat. Hanya satu kalimat.
dia tersusun oleh beberapa klausa. Kita lihat klausa-klausanya. Oke, the girl was crying. Ini adalah independent clause, 1. Because, ini adalah subordinating conjunction. Because she could not sell her flowers until evening, ini adalah dependent clause yang tidak bisa berdiri sendiri. Kemudian ada but ini masuk kategori coordinating conjunction. Lalu unsur berikutnya ada when ini adalah subordinating conjunction. When the gentleman bought the entire flower basket, ini adalah dependent clause. Dan yang terakhir adalah she became happy. Ini independent clause. Jadi kalau kita lihat ada berapa independent clause di dalam satu kalimat ini, jawabannya ada 2. Independent clause yang pertama, the girl was crying. Kemudian independent clause yang kedua adalah she became happy. Lalu ada dua dependent clauses juga. Yang pertama, because she could not sell her flowers until evening. Dan yang satu lagi, when the gentleman bought the entire flower basket. Maka ini juga memenuhi syarat yang tadi kita sebutkan sebagai pengertian dari compound complex sentence. Minimal 2 independent clause dan minimal 1 dependent clause. Oke, kalimat yang cukup panjang, tapi saya yakin ketika teman-teman sudah memahami apa-apa saja syarat-syarat yang membentuk simple sentence, compound sentence, complex sentence, dan juga compound complex sentence, maka saya yakin ini tidak akan sulit. Oke, teman-teman, demikian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kalau teman-teman mempunyai pertanyaan, silahkan ketik di kolom komentar. Saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjawabnya. Sebelum saya mengakhiri video ini, saya kembali mengingatkan teman-teman untuk bersedia mensubscribe video saya dan juga share agar video ini bisa ditonton oleh lebih banyak orang. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya. Salam sehat.